Tapteng Sibolga, banjir gelondongan dikala sungai jujur mengungkap kebohongan. Sebuah analisis banjir bandang Tapteng Sibolga. Banjir bandang boleh datang dari langit, tapi gelondongan kayu tidak pernah jatuh dari awan. Hujan deras bisa membawa air, tapi tidak mungkin membawa batang kayu sebesar tiang listrik kalau tidak ada yang memotongnya. Masuk akal kan? Belum lagi lubang-lubang tambang liar tanpa izin yang selalu mulus menembus perut gunung di Tukka, hingga air bingung mencari tempat berlindung. Akhirnya ia berangkat langsung menyapa manusia yang tak tahu kabar apa-apa. Padahal penggalian demi penggalian berlangsung di depan batang hidung. Hutan lindung pun memberi kabar kalau ia sedang berkabung dan memberi air langit yang turun untuk dikirim langsung, hingga si Haporas pun tak mampu membendung. Jadi, mari kita bicara yang sebenarnya. Bukan naskah dongeng konferensi pers ala pemerintah. Lalu apa yang terjadi di hulu sungai Sihaporas hingga gelondongan hanyut? Apa? Hujan yang menebang pohon? Atau angin yang menggergaji batang? Di hulu hutan Abolon Tukka ada batu besar-besar hanyut didorong oleh kayu gelondongan. Siapa yang tebang? Semut atau malaikat sedang praktek tebang pilih? Di hulu sungai Pinang Sori menghanyutkan gelondongan. Gelondongan itu bukan ranting kecil, bukan sampah rumah tangga. Itu batang pohon yang memerlukan gergaji mesin, memerlukan izin, dan memerlukan titik-titik. Ya, Anda tahu apa lanjutannya? Apa yang terjadi di hulu sungai sehingga kayu gelondongan nyangkut di jembatan Anggoli, batas Tapteng dan Tapsel, sampai-sampai jembatan bukan lagi infrastruktur publik, tapi berubah fungsi jadi tempat parkir kayu ilegal setiap kali hujan turun. Mana mata? Nampak kan? Dan ini pertanyaan yang tidak boleh lagi dianggap sepele. Sehingga kayu gelondongan besar-besar hanyut di Sungai Batang Toru, yang hulu sungainya melewati Taput. Ada apa dengan Taput? Tapsel. Ada apa dengan Tapsel? Hingga berujung ke Tapteng. Ada apa dengan Tapteng? Hutannya maksud saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah banjir bandang sedang mengungkap apa yang selama ini disembunyikan dalam kebohongan? Atau sungai sedang berkata jujur? Karena wajar kalau air meluap, tapi tidak wajar kalau hulu sungai berubah jadi jalur distribusi kayu ilegal. Tidak wajar kalau batang pohon seukuran pelukan manusia bisa hanyut seperti sampah plastik. Tidak wajar kalau bencana justru membuka buku besar perusakan hutan yang selama ini ditutupi rapi lagi-lagi dengan kebohongan. Lucu ya, setiap kali banjir pemerintah menyalahkan cuaca ekstrim. Tapi kayu gelondongan yang hanyut ini mau disalahkan ke siapa? Ke hujan? Ke badai? Ke Tuhan? Tuhan pula mau kalian salahkan. Ini bukan bencana alam. Ini bocornya skandal kebijakan. Ini kegagalan pengawasan. Ini rapot merah penegakan hukum. Atau ini kebrengsekan pemerintah. Karena hulu yang gundul bukan terjadi dalam waktu semalam. Sungai yang penuh gelondongan bukan terjadi tiba-tiba. Dan banjir bandang kali ini seperti berkata, selama ini kalian tutup mata. Sekarang lihatlah sendiri apa yang kalian biarkan terjadi. Sibolga Tapteng tidak hanya kebanjiran air, tapi kebanjiran bukti pemerintah yang abai. Dan jika gelondongan sebesar itu bisa hanyut, maka sejujurnya yang hanyut bukan cuma pohon. Sampai sini kalian paham? Mengartinya muna? Dia tusiah muna do? Oh, itu sana. Horas. Saya Engran Silalahi, guru peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Putra Tapteng. Horas.